Don't wait until tomorrow what you can do today. Jangan selalu menunda pekerjaan yang dapat dikerjakan, masih ada perkara besok. Oleh karena itu, untuk berhasil itu perlu ketekunan. Tapi untuk mereka berhasil itu sebenarnya kontribusi dari beberapa pihak. Pertama, jelas untuk mereka berhasil itu motivasi dasar mereka belajar dan didukung oleh orang tua sebagai itu pendidik pertama dan utama, dan orang Kedua, ini bonus. Ya, itu kina olong kiko bahwa ganda lo cabar itu cakure ya ri kami perlu bahan tahun sangat sikae kecil tahun sangat rugi maupun tahun sangat labro temu tanah lino itu kalau kecaran itu luta poyo itu luta sekolah pada sekolah orang yang mau otaknya ayah dokter nih pengen keluarga hoga usaha sampai 2 yang rumah dan puluh betul itu kita ongkos sekolah so kita ceramah aku ya tips mengenai belajar tips ko cara-caranya kita sekolah anak bara waktu ke hoga ngancing cewek dolong mau cewek lo sih kafe baik nah ayah mah aku soalnya ada 3 kilo mereka yang tanlino hoiti jadi ya bohong ya jadi casuan tamu lah ya gak boleh sekolah sih tema bapak nggak kulit tanah tema bapak kita punya seperti jadi aduh putus jari itu ayah atau bayar pecing dah itu kayak casua anak barat atau kuliah semua dan semua tepat waktu mungkin dengan cepat pati kecil pengalaman itu kira apa coba tips strategi kemudian cici itu perlu libatkan itu apakah hanya dengan doa ngaji gemuk ngasih karena mungkin nggak contoh mungkin itu kayak tegak di analidita itu penting kita mesin kita aku ngajeng wale aku berangkat dari keberadaan saya aku 2 peran sebagai bapak rumah tangga dan guru ya. Aku mulai dari peran sebagai guru supaya anak sukses. Sebagai guru saya menyampaikan kepada anak bahwa itu belajar rajin, belajar tekun. Kemudian setiap pekerjaan dari guru itu dalam bentuk pekerjaan rumah apa saja atau pekerjaan sekolah itu harus dikerjakan tepat waktu dan dengan kata lain jangan menunda. Kenapa? Itu masih banyak pekerjaan pada hari berikutnya. Itu orang Inggris mengatakan, don't wait until tomorrow what you can do today. Jangan selalu menunda pekerjaan yang dapat dikerjakan, masih ada perkara besok. Oleh karena itu, untuk berhasil itu perlu ketekunan. Kalau untuk anak sekolah pada umumnya, tapi untuk mereka berhasil itu sebenarnya kontribusi dari beberapa pihak. Pertama, jelas untuk mereka berhasil itu motivasi dasar mereka belajar dan didukung oleh orang tua sebagai itu pendidik pertama dan utama, dan orang Kristen mengatakan rumah itu menjadi seminari dasar dan dapur iman. Seminari dasar dan dapur iman. Rumah. Kemudian orang Inggris menyebut rumah itu home. Kalau bilang house itu hanya fisiknya saja, hanya bangun kita lindungi. Tapi home, kita di situ kita dilahirkan, dididik, dibesarkan, dididik dalam hal moralitas religius oleh orang tua. Maka rumah itu orang yang mengatakan home karena kita dididik, dibina. Kemudian untuk keberhasilan itu harus melibatkan banyak pihak. Pertama, saya kembali ulang tadi, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Yang berikut itu lembaga, di situ ada guru dan ada pegawai. Kemudian masyarakat dan pemerintah atau pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Itu yang mesti menentukan. Jadi kita bukan hanya mereka. Sehingga dalam kasus apa sih yang dihadapi siswa dalam hal belajar, kemudian ada tabur kiri kanan, itu semua melibatkan semua orang. Tidak hanya kita harus bertumpu menjadi tanggung jawab sekolah. Seperti itu. Kembali kepada tips untuk anak, mengapa mereka untuk mereka cepat berhasil, tepat waktu. Saya pikir begini, anak-anak zaman sekarang punya paradigma berpikir
Ya, format berpikir yang baru tidak seperti berpikir sekolah zaman dulu. Sekolah zaman kita dulu itu sebenarnya ada target, tetapi kita kadang-kadang target yang normal lagi lama di perguruan tinggi. Jadi kita bisa tipu orang tua di kampung tidak tahu, mereka bilang orang tua bilang anak saya kuliah, tapi kadang-kadang kita kuliahnya tidak benar. Kemudian uang sekolah itu dimanfaatkan tidak pada tempatnya, bukan untuk kepentingan kuliah, tapi kepentingan lain. Banyak misalnya main judi, hal-hal lain, boros-boros. Tapi berangkat dari pengalaman saya dulu waktu kuliah sebagai anak orang desa, orang susah, ya bisa dengan orang miskin, tapi saya tidak miskin dalam berpikir dan bergaul dan bertanya bersama. Saya belajar memang ada target, tapi ada faktor ini pasti lama, tapi harus normal. Untuk anak sekarang, untuk cepat selesai, pertama belajar tekun. Belajar tekun, kenapa? Mereka target. Kalau target 4 tahun, hitung 4 tahun itu kurang lebih 4 tahun di 4 tahun juga wisuda. Kalau lebih dari itu karena tergantung pada program. Targetnya begini, target itu 4 tahun, itu target umum. Memang ada peraturan tiap ini perguruan tinggi ada 5 tahun, tapi lebih dari itu kan pasti tidak bisa. Tapi kalau berangkat dari saya tidak cerita orang lain, anak saya 3 orang. Kemudian dari yang pertama sampai ketiga saya pesan begini, kamu harus mengerti aturan di perguruan tinggi tertentu. Kalau untuk jadi guru itu apa aturannya ada dalam itu aturan Deprik bahwa IP harus tidak boleh kurang dari 3, kalau kurang maka boleh di wisuda tapi tidak menjadi guru. Apa begitu? Yang saya dengar. Tetapi target sekarang anak lebih disarankan untuk mencapai IP kumulatif 3,0 kalau yang paling bagus di atas. Dan itu yang terjadi. Lalu sekarang untuk dia berhasil, ya jelas target tadi itu dia harus buat dalam actionnya apa? Belajar tekun sehingga dia selesai tepat waktu. Dan apa? Dan tekun. Itu seperti tadi itu. Dan jangan lupa orang tua punya peran penting. Saya punya pengalaman pribadi. Jadi sebelum anak saya pergi kuliah, saya bilang begini, target kamu berusaha untuk 4 tahun selesai. Kemudian ketika mereka memprogramkan itu SKS, kami orang tua ikut program umpamanya 8 SKS, 24 atau 20 ini mata kuliah 24 SKS. Kami sampaikan supaya yang 24 SKS ini harus tuntas dengan IP yang baik. Dan kami monitor sampai pada kartu hasil studi dan mereka kirim itu mereka kirim dan kami lihat ada progres ini umpamanya IPS-nya IPK-nya sekian, ada progres. Jadi hal ini perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Itu peran orang tua. Iya, orang tua. Motivasi. Yang berikut kami orang tua juga di sisi lain bagaimana uang yang dikirim itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Begini, kebetulan anak saya mereka ini mengerti keadaan saya sebagai orang tua. Mereka sangat hemat dari SD sampai perguruan tinggi, dan mereka itu sangat sulit untuk menghambur-hamburkan tidak pada tempatnya. Jadi uang yang digunakan betul-betul sudah yang porsi yang sebenarnya. Umpamanya untuk kuliah dari itu untuk mereka belanja, dan mereka belanja untuk aku semacam apa adanya itu anak saya. Dan yang berikut selain itu usaha mereka belajar, tapi sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, doa itu sangat penting. Prayer is very important. Prayer is above all. Doa itu segala-galanya. Sebagai orang Kristen, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jangan mengandalkan itu kekuatan kita, kehebatan manusia. Sebagai orang beriman, doa itu penting. Dan doa itu saya dasar. Dan ini bukan orang ngomong, bukan orang ajar, bukan sahabat buku, tapi pengalaman hidup nyata saya bahwa doa itu luar biasa, dasar untuk menyempurnakan usaha kita. Dan itu yang sudah ada pada anak saya. Dan mereka juga lakukan apa yang saya buat, dan itu tip yang saya berikan, yang posisi saya sebagai orang tua dan sebagai guru, dan itu sampai sekarang. Dan setiap hari saya berdoa supaya tidak hanya berdoa untuk mereka berhasil, tapi bagi masa depan bekerja, dan sampai sekarang.
Saya pikir orang tua juga punya pikiran yang sama seperti saya, itu bagaimana hidup ini, bahwa kita jangan lepas anak kita. Ikuti mereka, dampingi kapan saja. Karena masa depan negara adalah orang muda. Ya, the youth is the future of nation. Kaum muda adalah masa depan bangsa negara. They are the development the asset of development of country. Mereka adalah aset pembangunan bangsa. Itu anak kita, desa muda gitu. Jadi itu tips yang ya mungkin ada yang orang tua yang tips lebih dari saya, tapi itu tips saya dan itu pengalaman hidup saya sebagai seorang guru dan sebagai seorang bapak rumah tangga. Gitu. Luar biasa. Jadi ya, saya kira ini yang sangat bermanfaat untuk semua ASEKAI masyarakat kita di seluruh Manggarai ini, untuk mungkin bisa mulai belajar untuk menerapkan beberapa tips khususnya untuk keluarga-keluarga muda, muda, apalagi kalau sudah mulai dikaruniai anak barang, mungkin ini akan menjadi model, contoh teladan yang bisa dipakai apabila sesuai dengan kondisi. Tapi saya kira karena ini nyata dan sudah terjadi dalam praktek kehidupan keluarga itu, dan beberapa anak yang sudah berhasil saya berdiri bahwa itu mungkin karena diantar oleh tips-tips yang melibatkan peran banyak orang, termasuk ke anak itu sendiri, kemudian orang tua dan juga dukungan doa 3 kali. Jadi anak itu ketekunannya, kemudian orang tua, dan juga mungkin itu yang saya petik dari penjelasan itu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Mari dia langsung penjelasan itu.